Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang pada saat ini berada di lantai 200 Paviliun Wanji. Setelah membantu Bailing pada saat ini Xiaoyan segera kembali melihat ke sekeliling, lalu pada akhirnya ada aliran cahaya lambat di sampingnya yang menarik perhatian Xiaoyan. Xiaoyan pun menyentuhnya dengan lembut dengan jari-jarinya dan sepotong informasi mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini mendapatkan keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi. Keterampilan ini memiliki nama formasi surgawi penggiling api dan guntur. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa keterampilan bertarung seperti ini jarang bisa ditemui. Selain itu kata api dan guntur memiliki beberapa arti. Mungkinkah diperlukan dua jenis kekuatan untuk bisa melakukan formasi ini? Xiaoyan pun tersenyum dan pada saat ini Xiaoyan sepertinya bisa mempelajari keterampilan bertarung ini. Hal pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah Xiaoyan pada saat ini menggunakan kekuatan api dan guntur. Oleh karena itu keterampilan bertarung ini benar-benar sangat cocok bagi Xiaoyan di masa depan. Xiaoyan juga sedang berlatih tubuh guntur dewa kuno dan kendali Xiaoyan terhadap guntur pada saat ini sudah menjadi semakin baik. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir alangkah baiknya jika ada skill bertarung yang bisa mencampurkan api dan guntur. Xiaoyan pada akhirnya segera menyentuh cahaya ini dengan ringan dan pesan pada saat ini segera mengalir masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Segala sesuatu di sekitar Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berubah. Mata Xiaoyan juga pada akhirnya tertutup dan Xiaoyan pada saat ini bisa melihat dunia yang terjalin oleh api dan guntur. Guntur pada saat ini berada di langit sementara api berada di bumi dan mereka menyebar ke seluruh dunia. Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa ini benar-benar sungguh formasi yang kuat. Jika formasi ini dapat diatur maka kekuatannya benar-benar tidak akan terbayangkan. Selain itu formasi ini juga terbagi menjadi tingkatan yakni pembakaran api, penjara guntur dan sarung tangan guntur api. Setelah itu Xiaoyan memperhatikan gerakan yang ditunjukkan di dalam informasi ini. Di atas punggung tangan dapat dianggap sebagai langit dan tempat guntur bertengger. Sementara itu di bawah telapak tangan dapat dianggap sebagai bumi tempat api yang berkobar. Kedua nyala api dan guntur ini menelan bumi satu sama lain dengan jentikan tangan. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya formasi surgawi penggiling guntur dan api segera muncul di atas kepala Xiaoyan. Formasi ini mengalir deras ke arah Xiaoyan dan pada saat ini banyak gemuruh segera terjadi. Jiwa Xiaoyan bergetar dan energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini sepertinya menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak panik sedikit pun karena Xiaoyan tahu bahwa ini hanyalah sebuah ilusi. Xiaoyan pun duduk bersila dan Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan harus tetap menjalani hal tersebut. Jika Xiaoyan tidak dapat memahaminya dengan jelas maka Xiaoyan tidak akan dapat mempelajari formasi surgawi penggiling guntur dan api. Xiaoyan pada akhirnya memusatkan pikirannya dan perlahan-lahan segera menjadi tenang. Xiaoyan memperhatikan energi kekerasan yang terjalin dengan tatapan penuh perhatian. Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya diperlukan waktu yang cukup untuk bisa mempelajari teknik tingkat tinggi seperti ini. Pada akhirnya singkat cerita setelah Xiaoyan berada di Paviliun Wanji selama setengah tahun, tubuh Xiaoyan yang tidak bergerak pada akhirnya tiba-tiba bergetar dan mata Xiaoyan yang tertutup perlahan terbuka. Mata Xiaoyan tiba-tiba bersinar terang karena setelah setengah tahun ini Xiaoyan pada akhirnya memahami formasi surgawi penggilingan guntur dan api. Meskipun ada beberapa kendala di dalam prosesnya tetapi pada akhirnya Xiaoyan bisa melewati hal tersebut dengan sangat lancar. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya. Bersamaan dengan hal tersebut api pada saat ini muncul di telapak tangan Xiaoyan. Guntur juga pada saat ini melintasi punggung tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini seketika tersenyum. Namun Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa formasi ini tidak bisa diatur dan dibentuk dalam waktu sekejap. Setidaknya untuk bisa membentuk formasi ini dibutuhkan beberapa saat. Oleh karena itu di dalam pertempuran sebenarnya Xiaoyan tidak akan memiliki waktu yang cukup untuk mengeluarkan formasi tersebut.
tentu saja musuh juga tidak akan memberikan waktu Xiao Yan untuk mengeluarkan teknik formasi seperti ini, tetapi jika formasi ini digunakan dalam penyergapan pasti akan menjadi salah satu kartu truf yang sangat kuat. Hal itu dikarenakan kerusakan yang ditimbulkan oleh formasi ini benar-benar berdasarkan dengan jangkauan, tetapi meskipun begitu semakin luas jangkauannya maka akan semakin banyak sumber origin abadi yang diperlukan. Beruntung Xiao Yan pada saat ini telah mengembunkan lautan bintang di dalam tubuhnya, meskipun lautan bintang ini bukan lautan bintang yang sesungguhnya tetapi energi yang terkandungnya sudah melampaui origin abadi. Oleh karena itu maka Xiao Yan akan dapat dengan mudah melakukan formasi tersebut tanpa mengkonsumsi terlalu banyak energi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan satu lagi kartu truf yang kuat. Di antara banyak metode Xiao Yan, metode pedang berat misterius pada saat ini benar-benar tidak dapat digunakan sampai Chuling benar-benar disingkirkan. Senjata tombak guntur juga tidak bisa digunakan Xiao Yan karena itu adalah senjata dari Dewa Petir. Musuh dari Dewa Petir juga adalah Jin Wu Ye yang berada di aliansi Dou-Xian dan jika Xiao Yan memaksa untuk menggunakan tombak guntur tentu saja identitas Xiao Yan akan segera diketahui dan Xiao Yan benar-benar akan dalam kondisi berbahaya. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak bisa menggunakan dua kartu truf terkuat Xiao Yan ini. Dengan adanya formasi surgawi penggilingan guntur dan api Xiao Yan pada saat ini bisa sedikit menghela nafas lega. Ketika Xiao Yan memikirkan mengenai kartu truf dan kekuatan Xiao Yan pada saat ini teringat jantung api putih dan menara pemurnian. Masih banyak teratai api di menara pemurnian yang belum diserap oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan dari jantung api putih pada saat ini Xiao Yan bisa mempengaruhi orang dengan kekuatan di tingkat Dou-Xian. Meskipun Xiao Yan bisa mempengaruhi Chen Li pada saat Chen Li memiliki kekuatan di tingkat Dogat, namun Chen Li adalah Dogat yang baru menerobos dan kekuatannya tentu saja tidak sekuat dengan Dogat yang telah lama menerobos. Terlebih lagi musuh yang akan dihadapi oleh Xiao Yan di masa depan adalah Chuling. Xiao Yan khawatir dengan kekuatan dari jantung api yang pada saat ini kekuatan tersebut tidak akan mampu mengikat Chuling. Oleh karena itu setelah Xiao Yan mendapatkan keterampilan bertarung ini Xiao Yan berniat untuk meningkatkan kekuatan dari jantung api putih dengan baik. Dari segi kartu truf ketika jantung api semakin berkembang ini akan menjadi kartu truf terkuat bagi Xiao Yan yang sangat mutlak. Jantung api ini memiliki efek yang sangat baik dalam mengendalikan musuh di dalam pertempuran. Setelah berhasil mengendalikan musuh maka Xiao Yan hanya perlu keterampilan yang kuat untuk menghantam musuh hingga mati dalam satu kali gerakan. Tinju api Fearless juga pada saat ini sangat kuat dan Xiao Yan di masa depan juga harus memikirkan cara bagaimana cara memperkuat serangan ini. Memikirkan mengenai kekuatan dari serangan Xiao Yan juga pada saat ini segera teringat tubuh guntur dewa kuno. Xiao Yan juga harus memperkuat kekuatan fisiknya dengan guntur. Namun Xiao Yan berpikir selama ini dengan mengandalkan pil lightning semua itu benar-benar tidak cukup. Xiao Yan khawatir bahwa Xiao Yan harus pergi ke paviliun guntur untuk bisa menyerap guntur yang lebih kuat demi meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya setelah banyak berpikir Xiao Yan telah memiliki beberapa rencana di benaknya tentang bagaimana berlatih selanjutnya. Xiao Yan pada akhirnya berdiri setelah pelatihan yang tenang sebelum akhirnya Xiao Yan menoleh ke arah Bai Ling. Pada saat-saat ini Bai Ling masih memedamkan matanya dan kepalanya terlihat lepek. Bai Ling tampak terlihat sangat cemas seolah-olah dirinya tidak bisa memahami keterampilan yang berada di dalam benaknya. Namun Xiao Yan telah membantu Bai Ling untuk membuka kunci dari keterampilan tersebut dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa bertindak lebih jauh lagi. Xiao Yan juga telah memperoleh keterampilan bertarung untuknya sendiri dan Xiao Yan tidak berencana untuk tinggal terlalu lama. Pada akhirnya Xiao Yan pun memutuskan untuk pergi dan ketika Xiao Yan hendak melangkahkan kakinya pada saat ini ruang di dekat Xiao Yan seketika berfluktuasi dan Xiao Yan menyadari tampaknya ini adalah pintu keluar. Xiao Yan pun perlahan berjalan dengan tenang dan akhirnya pintu ini menteleportasikan Xiao Yan keluar paviliun. Pada saat ini di luar pintu teleportasi paviliun sudah banyak orang yang keluar.
Begitu sosok Xiao Yan perlahan muncul, semua orang memalingkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan, tetapi begitu merasakan kekuatan Xiao Yan yang hanya berada di tingkat Douxian, mereka pada akhirnya memalingkan pandangan. Xiao Yan pada akhirnya melihat sekeliling dan Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa tampaknya Xiao Yan adalah orang pertama yang keluar dari surga ke-9. Zhongbo juga pada akhirnya segera menghampiri Xiao Yan dan segera bertanya kepada Xiao Yan. Zhongbo bertanya keterampilan apa yang pada saat ini didapatkan oleh Xiao Feng. Seharusnya Xiao Feng pada saat ini bisa mendapatkan keterampilan bertarung setengah langkah ke tingkat D. Bersamaan dengan pertanyaannya yang terdengar pada saat ini, banyak sosok yang seketika muncul dalam susunan teleportasi. Sosok-sosok ini adalah orang-orang 10 besar dari surga ke-8. Xiao Yan tidak memiliki kesan tentang mereka, tetapi pertikaian antara Xiao Yan dan Chu Ling telah membuat mereka mengenali Xiao Yan. Setelah melihat sosok Xiao Yan, pada akhirnya banyak orang ini segera menunjukkan keterkejutan. Mereka segera berjalan ke penguasa surga ke-8 dan berbisik di telinganya. Setelah itu penguasa dari surga ke-8 tiba-tiba menyipitkan sedikit matanya dan menoleh ke arah Xiao Yan. Dirinya pun segera berjalan perlahan dan menangkupkan tinjunya kepada Zhongbo, penguasa surga ke-9. Sambil tersenyum, sosoknya segera berkata kepada Zhongbo bahwa sepertinya Zhongbo benar-benar memiliki bibit yang bagus di tingkat ke-9. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok ini, pada saat ini Zhongbo benar-benar merasa bingung. Pada akhirnya Zhongbo segera bertanya kepada sosok yang bernama Wu Ye. Zhongbo bertanya apa yang dimaksud oleh Tuan Wu Ye mengenai hal ini. Pria yang bernama Wu Ye yang merupakan penguasa surga ke-8 pada akhirnya segera menjelaskan kepada Zhongbo. Dirinya berkata bahwa dirinya sebelumnya telah mendengar di surga ke-9 yang dikuasai oleh Zhongbo ada orang yang telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan mungkinkah Zhongbo belum mengetahuinya? Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhongbo sedikit terkejut, tetapi dirinya segera sedikit menyadari sesuatu. Pada akhirnya dirinya menoleh ke belakang untuk menatap ke arah Xiao Yan yang memiliki senyum tipis di wajahnya. Xiao Yan pada akhirnya berkata sambil tersenyum, apakah ada permasalahan dengan hal tersebut? Melihat reaksi Xiao Yan ini, Zhongbo pada akhirnya menjadi semakin terkejut. Zhongbo pun lanjut bertanya kepada Xiao Yan keterampilan bertarung apa yang pada saat ini didapatkan oleh Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya pada saat ini berpura-pura berpikir. Setelah itu Xiao Yan lanjut berkata bahwa itu seharusnya keterampilan bertarung tingkat di tingkat tinggi. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, sosok Zhongbo benar-benar ternganga untuk sesaat. Zhongbo berpikir bahwa sosok Xiao Feng ini benar-benar sulit untuk dipahami. Zhongbo pada akhirnya kembali tersadar di tengah-tengah keterkejutannya sebelum akhirnya dirinya kembali memastikan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan adalah sebuah kebenaran atau bukan. Zhongbo bertanya kepada Xiao Yan di tingkat berapakah Xiao Yan mendapatkan keterampilan bertarung ini. Xiao Yan pun dengan tegas segera berkata seharusnya Xiao Yan mendapatkan keterampilan bertarung tersebut di sekitar lantai 200. Semua itu berkat dari Yang Mulia Bailing dari surga ke-7. Jika bukan karena bantuannya yang besar, Xiao Feng benar-benar tidak akan mungkin mendapatkan keterampilan tersebut dengan begitu mudah. Mendengar nama Bailing disebut pada saat ini, penguasa surga ke-7 di kejauhan juga seketika menoleh. Dirinya memiliki ekspresi keheranan di wajahnya ketika menatap ke arah Xiao Feng. Sementara itu Zhongbo pada saat ini masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan masih bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan benar-benar masuk ke lantai 200. Xiao Yan pada saat ini benar-benar malas menjawab apa yang ditanyakan oleh Zhongbo dan Xiao Yan hanya mengangkat bahunya. Sementara itu Wu Ye pada saat ini memiliki ekspresi ngeri di matanya ketika dirinya menatap ke arah Xiao Feng. Bahkan penguasa surga ke-7 di kejauhan juga pada saat ini sedikit melotot. Sesungguhnya pada saat ini yang membuat para penguasa dari masing-masing surga ini terkejut bukan karena Xiao Yan menaiki lantai ke-200, tetapi yang membuat mereka tercengang adalah bagaimana cara Xiao Yan melakukan hal tersebut. Sudah sangat jelas aturan yang tercantum bahwa setiap orang termasuk Yang Mulia tidak akan bisa melewati aturan tersebut.
tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar bisa melakukannya dan itulah yang pada saat ini ingin mereka ketahui. Bersamaan dengan sosok-sosok ini yang pada saat ini terkejut, pada akhirnya banyak sosok yang dikenal mulai muncul satu demi satu dalam susunan teleportasi. Selain dari surga ke-8 ada juga orang-orang dari surga ke-7 yang muncul. Kapanpun orang-orang ini muncul ketika mereka melihat sosok Xiao Yan mereka menunjukkan tampilan yang sangat aneh. Setelah itu mereka segera berbisik di depan para penguasa dari surga masing-masing. Tidak lama setelah itu Chu Ling dan Bai Ling juga pada saat ini muncul satu demi satu dan akhirnya fakta bahwa Xiao Yan memasuki lantai 200 benar-benar dikonfirmasikan kebenarannya. Para penguasa dari masing-masing surga pada akhirnya benar-benar percaya sosok Xiao Feng telah memasuki lantai 200, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bagaimana cara Xiao Feng melakukannya dan mengapa Xiao Feng tidak terluka. Namun terlepas dari keheranan masing-masing penguasa dari setiap surga, pada saat ini mereka pada akhirnya menekan perasaan mereka sebelum akhirnya kembali mulai berbicara kepada Zhongbo. Penguasa surga ke-7 juga pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Zhongbo dan berkata bahwa ini benar-benar suatu hal yang baik. Tampaknya kali ini benar-benar ada pemuda yang memiliki kualitas di surga ke-9. Penguasa surga ke-8 juga pada saat ini menganggukkan kepalanya ketika menatap ke arah Zhongbo. Setelah itu sosoknya tersenyum ke arah Xiao Yan dengan sangat tulus. Sementara di sisi lain ketika Chu Ling melihat hal tersebut, Chu Ling pada saat ini menjadi semakin kesal terhadap sosok Xiao Feng. Setelah Chu Ling dipermainkan di dalam, pada saat ini Chu Ling benar-benar tampak tidak memiliki wajah di hadapan Xiao Feng. Sementara itu Zhongbo pada saat ini masih terkejut dan sosoknya tiba-tiba menoleh menatap ke arah Xiao Yan dengan sedikit melotot. Zhongbo pada saat ini masih bertanya kepada Xiao Feng apakah Xiao Feng benar-benar telah memasuki paviliun tingkat 200. Xiao Yan yang kesal tidak dipercayai oleh Zhongbo pada saat ini membanting galon dan bergumam, "Dan Cuk kamu ya." Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa sangat kesal dan Xiao Yan benar-benar tidak ingin membahas mengenai hal sepele seperti ini. Sementara itu Zhongbo pada saat ini masih terlarut dalam pemikiran yang sangat dalam mengenai hal ini. Zhongbo seolah-olah disambat perpetir yang dahsyat dan pada saat ini masih benar-benar membeku di tempatnya. Sesungguhnya Zhongbo pada saat ini tahu betul apa maksud dari Xiao Yan yang pada saat ini bisa menerobos ke lantai 200. Karakter yang sepenuhnya bebas dari batasan paviliun ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan tinggi di aliansi Dosian. Selain itu ada juga di antara mereka yang bisa melakukan hal tersebut dan mereka merupakan pewaris kuat dari Yang Mulia. Jika begitu permasalahannya maka sosok Xiao Feng ini termasuk dalam kategori kedua. Dengan begitu sangat jelas bahwa Xiao Feng ini termasuk dalam kategori pewaris terkuat. Baru pada saat inilah Zhongbo menyadari dan mengerti mengapa Xiao Feng ini mampu mengendalikan kartu Necromancer. Hal itu ternyata dikarenakan Xiao Feng ini adalah pewaris terkuat dan reinkarnasi dari Yang Mulia. Jika begitu permasalahannya Zhongbo pada saat ini memiliki sedikit kekhawatiran di dalam hatinya. Zhongbo khawatir seiring berjalannya waktu keberadaan dari kelompok bunga juga akan segera terungkap ke permukaan di aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya dan segera berbicara kepada Zhongbo. Xiao Yan berkata jika tidak ada yang lain lagi maka Xiao Yan pada saat ini akan pergi terlebih dahulu. Tanpa menunggu jawaban dari Zhongbo, sosok Xiao Yan pada saat ini segera mengambil langkah maju dan menghilang dari pandangan semua orang. Bersamaan dengan Xiao Yan yang menghilang pada saat ini semua orang hanya bisa memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keheranan. Namun di antara tatapan heran ini ternyata ada sesuatu yang sesungguhnya Xiao Yan tidak ketahui. Xiao Yan sama sekali tidak menyadari bahwa fakta Xiao Yan adalah penerus Yang Mulia telah terungkap sepenuhnya di aliansi Dosian. Semua ini benar-benar terungkap oleh sesuatu detail yang tidak dipedulikan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini telah kembali ke kediamannya dan Xiao Yan telah beristirahat. Setengah bulan penuh Xiao Yan beristirahat dan pada saat ini akhir-akhirnya Xiao Yan segera keluar untuk sesuatu.
Xiao Yan pada saat ini berniat untuk membeli beberapa bahan obat dan memurnikan pil pengumpul jiwa. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki koin roh naga di tangannya dan Xiao Yan ingin memberi bahan yang lebih banyak lagi. Namun begitu Xiao Yan maju selangkah pada saat ini tiba-tiba sosok bayangan hitam besar segera muncul di hadapan Xiao Yan. Sosok ini berteriak-teriak ketika memanggil nama Xiao Feng. Xiao Yan pun melihat sosok besar seperti buntelan kentut yang pada saat ini menghalangi pandangannya. Xiao Yan seketika menyadari bahwa sosok ini adalah Zhang Min dan Xiao Yan seketika merasakan mual di temboloknya. Xiao Yan menyadari Zhang Min pada saat ini tentu saja akan meminta jatah kepada Xiao Feng. Namun bagaimanapun juga Xiao Yan benar-benar sangat geli dan Xiao Yan pada saat ini memikirkan cara bagaimana untuk mengusir Zhang Min. Xiao Yan juga mengutuk di dalam hatinya mengapa Han Sen pada saat ini belum juga melakukan tugasnya. Xiao Yan pada akhirnya mendapatkan sebuah ide dan Xiao Yan pada saat ini segera menuju ke satu arah. Setelah itu Xiao Yan berteriak kepada Zhang Min bahwa Dewa Penguasa Surga ke-9 hadir berkunjung. Zhang Min pun terperangkap oleh tipu daya Xiao Yan dan segera menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Xiao Yan. Zhang Min pada saat ini tidak melihat keberadaan dari Zhongbo yang merupakan penguasa dari surga ke-9. Saat yang bersamaan Zhang Min juga mengetahui tampaknya dirinya pada saat ini ditipu oleh Xiao Feng dan dirinya seketika menoleh. Zhang Min pada akhirnya benar-benar menemukan bahwa Xiao Feng pada saat ini sudah tidak lagi berada di tempatnya. Zhang Min yang dipenuhi dengan amarah pada saat ini hanya bisa berteriak memanggil-manggil nama Xiao Feng. Sementara itu sosok Xiao Yan pada saat ini sudah sampai di paviliun bahan obat. Xiao Yan pada saat ini mengenakan jubah untuk menutupi penampilannya agar Xiao Yan tidak diketahui oleh orang-orang yang berada di sini. Xiao Yan pun celingak-celinguk dan Xiao Yan bingung di manakah Xiao Yan bisa membeli bahan obat yang sesuai. Xiao Yan pun teringat Gao Kai dan pada saat ini Xiao Yan berinisiatif untuk ke tempat Gao Kai berada. Begitu sampai Xiao Yan pada akhirnya menemui Gao Kai dan Xiao Yan pada saat ini segera menyapa Gao Kai. Xiao Yan pun tersenyum ramah dan pada saat ini Xiao Yan segera bertanya apakah saudara Gao Kai pada saat ini memiliki waktu luang. Gao Kai pun pada saat ini menatap ke arah sosok yang pada saat ini sebagian tubuhnya ditutupi oleh jubah. Tetapi Gao Kai pada saat ini mendengar suara yang familiar dan Gao Kai pada saat ini sedikit menunduk. Pada akhirnya Gao Kai pada saat ini melihat wajah yang familiar dan tanpa sadar Gao Kai pada saat ini sedikit berseru. Dengan penuh keterkejutan Gao Kai tanpa sadar berteriak bahwa ini adalah Yang Mulia Xiao Feng. Gao Kai pun seketika menangkupkan tangannya dengan penuh hormat kepada Xiao Yan yang pada saat ini ditutupi jubah. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum canggung menghadapi Gao Kai yang bertindak begitu hormat. Namun pada saat yang bersamaan tentu saja banyak orang yang bisa mendengar teriakan Gao Kai sebelumnya. Pada akhirnya mereka semua mendekat dan seketika menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan memberikan hormat yang begitu dalam. Dalam sekejap semua orang di paviliun Qian Bao pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan tanpa terkecuali. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan sudah menutupi identitasnya tetapi pada saat ini pada akhirnya Xiao Yan benar-benar masih bisa dikenali oleh mereka. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa melepaskan jubahnya dan hanya bisa merelakan semua ini terjadi. Xiao Yan pada akhirnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan semua orang pada saat ini kembali berdiri tegak. Mereka pada saat ini memandang ke arah sosok Xiao Feng dengan penuh kekaguman. Gao Kai juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Feng dengan penuh kekaguman karena ternyata Gao Kai merupakan orang yang menjadi fans terbesar dari Xiao Feng. Di dalam kompetisi daftar emas Gao Kai selalu mendukung Xiao Feng dari bawah stadion. Meskipun suara Gao Kai ini tidak terdengar tetapi Gao Kai benar-benar selalu mendukung Xiao Feng selama pertempuran. Terlebih lagi ketika Xiao Yan menjatuhkan Chen Li. Gao Kai pada saat itu benar-benar berlinang air mata kebahagiaan. Tampaknya Gao Kai benar-benar memiliki emosi terhadap Chen Li dan Gao Kai pada saat ini telah meletakkan batu di dalam hatinya.
Oleh karena itu pada saat ini tatapan Gao Kai benar-benar dipenuhi dengan kekaguman ketika menatap ke arah Xiao Feng. Gao Kai pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Feng apa yang pada saat ini diperlukan oleh Yang Mulia Xiao Feng di tempat ini. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun seketika tersenyum dan berkata bahwa dirinya pada saat ini ingin membeli lebih banyak bahan obat. Xiao Feng datang ke sini karena Xiao Feng yakin bahwa Gao Kai benar-benar sangat familiar dengan tempat ini. Mendengar hal tersebut Gao Kai pada saat ini sangat bersemangat dan berkata apakah Yang Mulia benar-benar mencari bahan obat? Mereka memiliki semua bahan obat yang diinginkan oleh Yang Mulia di sini. Katakan saja apa yang pada saat ini Yang Mulia inginkan dan mereka akan segera mencarikannya. Xiao Yan pun tersenyum melihat Gao Kai yang pada saat ini benar-benar sangat antusias. Xiao Yan pada akhirnya segera menyerahkan selembar kertas yang berisi ramuan yang diperlukan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Gao Kai bersama dengan anggotanya segera menyiapkan semua ramuan yang diperlukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini akhirnya benar-benar mendapatkan banyak bahan obat yang berkualitas tinggi dari banyak orang. Dengan jumlah ini hal tersebut cukup untuk memurnikan ribuan pil pengumpul jiwa. Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sedikit terkejut karena orang-orang ini benar-benar tidak ingin dibayar oleh Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan pada akhirnya bersikeras dan membayar semua obat yang saat ini dibeli oleh Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa mereka yang hidup di sini benar-benar berjuang sangat kejam dengan lingkungan. Mereka berguling dan merangkak untuk mendapatkan koin roh naga, oleh karena itu Xiao Yan akan menghargai perjuangan mereka dan tidak akan memanfaatkan kekuasaannya. Sementara itu pada saat ini banyak orang di sekitar Xiao Feng benar-benar memandang ke arah Xiao Feng dengan penuh kekaguman. Selain dari Xiao Feng ini memiliki kekuatan, Xiao Feng juga merupakan orang yang pengertian. Selain itu banyak di antara mereka yang pada saat ini benar-benar ingin menjadi seperti Xiao Feng. Bagaimanapun mereka mengetahui bahwa di masa lalu sosok Xiao Feng adalah sosok pengecut yang sangat lemah. Xiao Feng benar-benar tidak memiliki kualifikasi tetapi pada akhirnya Xiao Feng benar-benar berhasil bangkit. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini seorang prajurit dari paviliun Qianbao segera mendekat. Sosok tersebut pada saat ini menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Dirinya menyapa Xiao Yan sebelum akhirnya memberikan kabar kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini diundang oleh kepala paviliun Qianbao. Xiao Yan pun sedikit terkejut mendengar hal tersebut karena seperti yang Xiao Yan tahu dan semua orang sadari kepala paviliun Qianbao ini bahkan benar-benar tidak pernah menampakkan dirinya di hadapan umum. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa pada saat ini sosoknya benar-benar ingin bertemu dengan Xiao Yan. Xiao Yan juga berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang bagus karena Xiao Yan akan bisa melakukan kerjasama dengannya. Namun sebelum Xiao Yan berangkat Xiao Yan pada saat ini sedikit menghampiri Gao Kai dan sedikit berbisik. Sambil tersenyum dan menepuk pundaknya Xiao Yan berkata dengan nada yang tulus bahwa saudara Gao Kai bisa datang ke tempat Xiao Yan sebagai tamu. Setelah ini Xiao Feng akan menunggu kehadiran dari saudara Gao Kai dan mereka bisa berbincang-bincang. Setelah selesai berbicara pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera pergi bersama dengan prajurit dari paviliun Qianbao. Sementara itu Gao Kai pada saat ini benar-benar terkejut dan merasa sangat senang di dalam hatinya. Bagaimanapun sosok yang pada saat ini mengajaknya untuk main sebagai tamu adalah Yang Mulia yang terkenal di surga ke-9. Orang-orang yang berada di sekitar Gao Kai juga pada saat ini menunjukkan ekspresi keterkejutan. Mereka segera menghampiri Gao Kai dan pada saat ini turut merasa senang dengan apa yang dialami oleh Gao Kai. Mereka saat ini berpikir bahwa mereka juga harus mendekati Gao Kai karena bagaimanapun dari penampilan sebelumnya dapat dipastikan bahwa hubungan antara Gao Kai dan Yang Mulia Xiao Feng ini bukanlah hubungan yang biasa. Oleh karena itu semua orang berharap mendapatkan berkah jika mereka bisa mendekati Gao Kai dan mendekati Yang Mulia Xiao Feng untuk bisa merasakan sensasi dari janda Tobrut tato tengkorak jongkok.